Halo brother, kembali lagi bersama saya Devil Nomi. Ini saya memberi informasi baru. Jadi saya mempunyai channel yang bernama Legend Zoro Zoro, yang itu berisi tentang review One Piece dan teori-teori seputar One Piece. Dan subscribernya sudah melebihi 1000. Namun karena masih menunggu untuk direview oleh YouTube, untuk mengikuti YouTube partner program, maka video-videonya akan saya masukkan di channel Devnom Gaming ini. Biar ada ads coy, ads for life. Oke, kita langsung saja masuk ke channel. Halo Marimo dan Zoro-Zoro di sini. Sebelum lanjut ke video ini, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya, agar kalian tidak tertinggal dari video lainnya. Oke, langsung kita masuk saja untuk review di chapter terbaru ini. Chapter terbaru ini yang 954 itu berjudul Like a Giving Dragon Wings, atau jika dalam bahasa Indonesia seperti memberi naga sebuah sayap. Nah, di Jepang arti kata itu tuh sama seperti adding fuel to the fire, atau memberi bensin kepada api. Jadi logika di belakang itu adalah ketika seorang naga sudah sangat berbahaya, membuatnya dia bisa terbang bahkan lebih berbahaya. Ini adalah penjelasan untuk di akhir halaman dari chapter terbaru ini, yaitu hubungan antara si Kaido dan Big Mom yang akan kita bahas nanti. Nah, mari kita mulai dari membahas si cover story ini. Di sini terlihat BG ingin menyeberangi lautan Redline untuk sampai ke Florian Triangle atau segitiga Bermuda, tempat Thriller-Bark berada. Namun yang jadi masalah adalah di Redline karena sedang diadakan referee, maka dia tidak bisa melewatinya. Nah, sebenarnya di sini ada yang cukup aneh. Kita mungkin belum tahu bahwa si BG ini atau timeline yang BG lakukan di cover story ini apakah sama dengan timeline yang berada di chapter ini. Di sini sudah beberapa hari kemudian setelah Egg Island dan referee pun masih berjalan. Jadi apakah arc BG ini atau story dari si BG ini adalah di masa lalu yang tidak sama dengan yang chapter sekarang, atau referee yang diperpanjang akibat ada penyerangan dari si revolusioner itu? Kalian yang belum sadar, di sini BG habis mencuri kapal bajak laut dari chapter sebelumnya dan dia mendekor si kapal terbarunya sama seperti sebelumnya, yaitu si Nostra Castello dengan tambahan I Love Family. Mari kita langsung bahas chapter ini dengan halaman per halaman seperti biasa. Kita mulai dari halaman pertama. Ini dikatakan atau diklaim oleh si Komurasaki alias si Lady Hiyori ini bahwa si Oden adalah seorang Nitoryu user atau seorang pendekar pedang yang menggunakan 2 pedang. Ini adalah alasan kenapa ketika Zoro menggunakan 3 pedang dia cukup merasa aneh. Karena jika kita lihat di Wano Kuni ini, seseorang yang menggunakan 2 pedang itu sangatlah jarang. Karena rata-rata para samurai mereka hanya menggunakan 1 pedang. Namun saat Zoro menggunakan 3 pedang, itulah membuat hal yang sangat berbeda bagi si Hiyori ini. Makanya dia sedikit kaget ketika tahu Zoro menggunakan 3 pedang. Akhirnya di sini dijelaskan kedua pedang si Oden ini. Pertama adalah Enma, diberitahu di chapter sebelumnya. Lalu yang kedua adalah Ame no Habakiri. Kedua pedang ini diberikan kepada kedua anaknya, yaitu si Hiyori dan si Momonosuke. Walaupun yang saya ingat bahwa Momonosuke tidak pernah membawa pedang ketika dia bersama Luffy dan kawan-kawan. Apa mungkin untuk pedangnya itu disimpan di Wano Kuni ini, atau mungkin jika saya salah silahkan komen di bawah. Manakah Komurasaki menyimpan si pedang dia sendiri? Diambil dari sebuah pedang terkenal di Jepang. Legenda mengatakan bahwa Susanoo pedang ini untuk membunuh si Yamato no Orochi. Ini rada mirip dengan si komik sebelah alias Sasuke. Pedang ini ditranslate menjadi 3 bagian, yaitu Ameno, Haba, Kiri, dimana Amen itu adalah berarti heavenly, dan Haba itu adalah snake atau ular, dan Kiri itu adalah slayer atau bisa dibilang pembunuh. Ini adalah buah pedang dari surga untuk membunuh si snakes alias si ular ini. Kita melihat foreshadow dari legenda ini, dan mungkin pedang ini adalah pedang milik Momonosuke. Apakah mungkin Momonosuke yang akan mengalahkan si Yamato no Orochi? Sepertinya cukup berat karena Momonosuke sendiri masih seorang bocah yang berusia 8 tahun. Pedangnya apakah akan dipinjamkan ke seseorang agar bisa membunuh si Shogun Orochi ini? Kita akan melihatnya di chapter nanti. Di sini kita melihat ekspresi dari si Kawamatsu sangatlah lucu.
Dia terus-terusan menentang Hiyori untuk memberikan senjata itu kepada si Zoro. Di sini Kawamatsu belum tahu siapa itu Zoro. Kan Hiyori yang mungkin memang sudah jatuh cinta kepada Zoro dari sebelumnya, dia akan dengan sukarela pasti memberikan pedang itu kepada Zoro untuk melawan si Kaido. Karena dikatakan di chapter sebelumnya, pedang itulah yang satu-satunya berhasil melukai si Kaido ini. Dan mungkin jika kalian lihat, ini adalah satu-satunya luka di dalam tubuh Kaido. Kebesetan seperti pedang mungkin adalah ketika Oden melaksanakan atau melakukan jurus pedangnya untuk membeset si tubuh dari Kaido ini. Sekali lagi ditekankan di sini bahwa Sutui adalah sebuah pedang yang sangat dikeramatkan karena dia adalah pedang yang dimiliki oleh si dewa pedang Ryuma. Semua orang benar-benar menghargai atau mengkeramatkan dari si Ryuma ini. Karena itu Zoro yang dari awal sangat menginginkan Shisui ini, tapi mendengar penjelasan yang sudah berkali-kali dia dengar, akhirnya dia dapat menerima bahwa baiklah, pedang itu akan saya simpan di Wano ini. Sedangkan asal saya mendapatkan pedang penggantinya, dia sudah sangat cukup. Karena Zoro sudah sering berkata dia tidak tenang jika tidak memegang ketiga pedangnya. Nah, lanjut ke halaman selanjutnya. Jika kalian perhatikan, sebelumnya Hawkins masihlah sangat sehat, dan Lau pun luka yang sama di chapter sebelumnya ketika dia terbelenggu. Berarti rencana yang sudah dilaksanakan Lau adalah dia pasti si borgol itu dengan borgol yang seperti dia lakukan di Pang Hazard. Kalau dari kata-kata dan prediksi aneh, tidak mungkin Hawkins bakal lebih kuat dari Lau. Dan benar saja, Lau tidak terluka untuk mengalahkan Hawkins. Dan mungkin bahkan Hawkins tidak dapat menyentuh Lau sama sekali. Karena utama yang dilakukan Lau adalah untuk membebaskan para anak buahnya santet itu ya, yang di penari ya. Dijelaskan bagaimana kejadian di si Kid, Appo, dan Hawkins. Kita benar bahwa Appo langsung begitu saja menerima permintaan dari Kaido. Hawkins sepertinya dia seperti berpikir-pikir karena dikatakan bahwa tidak ada kemungkinan untuk hidup, tidak mau dia mengikuti si Kaido. Sedangkan Kid yang sama seperti Luffy, dia tidak mungkin mau diperintah oleh orang lain, maka dia pasti melawan. Nah, jika kalian perhatikan, siapakah orang yang diberikan siluet oleh si Oda ini? Nah, dari prediksi aneh, siluet ini adalah si X-Drake. Karena jika kalian perhatikan, dari bentuk siluet ini, dari sepatu dan jubahnya ini sangat persis dengan jubah yang dimiliki oleh X-Drake. Di sini ada membuat beberapa titik-titik yang mungkin bisa kalian lihat kesamaan antara siluet itu dengan si X-Drake itu sendiri. Dan jika kalian juga ngeh dengan beberapa chapter terakhir, dikatakan bahwa si X-Drake ini bersikap sangat aneh, kata Hawkins. Dan mungkin saja tujuan utamanya adalah untuk beraliansi dengan si Lau, yang dimana Lau sudah beraliansi dengan Luffy, dan mereka bertiga akan join aliansi untuk mengalahkan si Kaido ini. Itu adalah prediksi aneh. Nah, kalau kita melihat di sini, Hyogoro sedang melatih Luffy. Dia berkata jika Luffy bekerja keras, maka dia akan mungkin akan si Ryo itu untuk mengalahkan Kaido. Namun di sini yang cukup janggal, apakah hanya dengan kerja keras saja dapat membuat Luffy mengalahkan Kaido dengan waktu yang sangat singkat? Walaupun cukup sulit, namun baiklah, kita akan percaya saja kepada Oda. Nah, akhirnya di sini Oda mempercepat tempo dari si hari-hari yang ada di Wano ini. Karena jika kita perhatikan beberapa chapter terakhir ini, waktu berjalan sangatlah lambat. Namun untung di sini sangatlah cepat, dari 7 hari langsung menuju ke 5 hari. Nah, akhirnya kita melihat semua posisi yang ada di Wano ini. Pertama kita dilihatkan oleh si Franosuke dan Usopp bersama dengan para tukang kayu lainnya dari Minks dan para pendukung Oden lainnya. Mereka sedang memperbaiki kapal yang ditemukan oleh Asura Doji. Lalu pemberitahuan ini sama halnya dengan Kine memberi tanda baru kepada kartu yang dilepaskan oleh si Lord Yasui ini. Nah, setelah itu kita melihat di Udon, orang-orang sedang mempersiapkan senjata untuk dijadikan di perang akhir. Mungkin senjata yang digunakan bukan sama seperti pedang atau tombak, namun bisa jadi pistol yang digunakan oleh si Queen ini atau si Plague ini bisa digunakan untuk melawan mereka kembali. Lalu kita melihat Ocho atau keempat Yakuza yang sebelumnya pernah diperlihatkan di Ringo. Itu mereka sedang mengambil pedang yang disusun dan dikumpulkan oleh Onimaru dan Kawamatsu ini untuk dibawa di perang akhir nanti. Ngomong-ngomong tentang Onimaru, sepertinya tidak ada lanjutan
yang disambungkan dari chapter sebelumnya. Ya, kita mengetahui bahwa Gyukimaru yang manusia itu kemungkinan besar adalah si Onimaru ini sendiri. Lalu kita melihat di Kibi, kita melihat Yatape katakan memiliki Rebel Command Squad, atau di sini adalah para pemberontak lainnya. Nah, lalu bagaimana dengan Tsunagoro dan Omasa, kedua Yakuza yang lain? Apa yang mereka lakukan sekarang? Di sini dijelaskan oleh Kinemon mengenai arti dari si tanda yang baru dibuat oleh Yasui ini. Kinemon menjelaskan terdapat 6 pelabuhan utama di Wano Kuni ini. Lalu selanjutnya Port Habu. Ini adalah tanda yang diberikan oleh Kinemon pada awalnya, yaitu yang berarti viper atau ular. Lalu selanjutnya Port Tokage. Tokage di sini berarti adalah sebuah reptil, cicak. Inilah yang menjadi tanda terbaru atau tempat pertemuan terbaru dari persiapan perang di Onigashima nanti. Nah, selanjutnya kita melihat view yang sangat luar biasa. Jadi kita melihat para pelayan Oden dan anak buah Luffy sedang berkumpul semua. Namun di sini untuk pelayan Oden masih tersisa si Denjiro yang tidak tahu keberadaannya dan Nekomamushi yang masih terakhir dilihat sedang bersama Marco. Lalu para anggota tepi jerami tanpa Luffy sendiri, Usopp dan Franky yang sedang memperbaiki kapal, dan Chopper. Kita masih belum tahu Chopper di mana. Apakah dia masih berada di Udon atau dia sudah pergi ke sesuatu tempat lainnya. Bisa kita bayangkan kekuatan seperti apa yang dikumpulkan oleh mereka semua ini. Lalu di sini juga kita melihat ada Shinobu dan Tenguyama, dan dipimpin atau ditengahi oleh si anak dari Oden ini, yaitu si Momonosuke. Dan di sini pun kita sudah melihat Momonosuke memegang pedangnya, yaitu si Ame no Habakiri ini. Dari mana dia mendapatkannya ya? Nah, reuni ini memang sudah reuni yang sangat lama. Terakhir kali kita melihat Nami dan Zoro bertemu bersama, yaitu di Zou sama dengan Brook. Itu sudah kurang lebih sekitar 132 chapter terakhir, atau sekitar 14% dari total cerita di One Piece ini. Wah, banyak juga ya. Kita juga melihat Sanji dan Zoro dalam satu tempat, walaupun kita tidak melihat pertengkaran di antara mereka. Apakah Sanji sudah merasa superior karena botinya di atas Zoro? Lalu kita perhatikan si Robin, dia masih memeluk Toko sama seperti sebelumnya. Kemungkinan dia masih belum bangun dari pingsannya. Oh iya, ngomong-ngomong, di pertemuan dari kesemua anggota 9 pelayan Oden dan Luffy ini kita tidak melihat si Hiyori. Mungkin di sini dia sedang mencari pedang Enma yang untuk diberikan kepada Zoro. Karena jika kalian perhatikan, sarung pedang Zoro masih adalah 2, dan berarti Hiyori belum memberikan pedang Enma-nya untuk si Zoro ini. Dan mungkin ini juga sama seperti janji antara Momonosuke dan Hiyori. Karena Momonosuke berkata, saya tidak bisa bertemu dengan adik saya sekarang. Saya harus bertemu dengannya setelah perang ini usai. Sama seperti yang dikatakan oleh si Hiyori juga waktu pertama bertemu dengan Zoro. Maka mungkin mereka akan memenuhi janji mereka untuk bertemu setelah perang ini usai. Nah, di sini lagi Kinemon menjelaskan ada 2 cara untuk memasuki Pulau Wano. Yang pertama adalah seperti yang digunakan oleh Big Mom dan Luffy, yaitu menggunakan si ikan koi. Lalu yang kedua, mereka memasuki seperti gua di bawah air terjun. Namun seseorang atau yang dapat memasuki ini hanyalah orang yang diterima oleh Kaido dan si Orochi ini. Ini adalah logika dibalik kenapa susah sekali orang masuk ke Wano Kuni ini. Karena kemungkinan untuk port yang berada di bawah tanah ini lalu menariknya ke atas, sama seperti gondola yang ada di Marijoa ini mungkin buatan dari Kaido ini. Maka mungkin pada zaman dahulu satu-satunya cara adalah untuk menelusuri atau turun dari si air terjun ini. Maka kenapa Wano ini adalah salah satu negara yang terisolasi, karena bahkan untuk keluar dari Wano pun cukup sulit. Akhirnya kita melihat Apo di Wano Kuni ini mengikuti banquet yang akan berada di Onigashima nanti. Nah, namun di sini ada yang sangat baru, yaitu kita melihat adanya numbers. Lalu dimanakah peran dari number ini? Dan jika kita lihat orang-orangnya, mereka sangatlah mengerikan, besar sekali. Mencurigakan bahwa mereka itu benar-benar monster. Mari kita lihat untuk struktur dari si Kaido ini. Dimana Kaido itu yang teratas. Lalu dia memiliki 3 anak buah utama, King, Queen, Jack, dan Flying Six Sideliner yang masing-masingnya dibawahi oleh para petinggi komander. Lalu di bawahnya lagi terdapat headliners seperti
ship yang dikalahkan Sanji dan yang dikalahkan Luffy, lalu Gifter, dan paling bawah terdapat Waiters atau Pressure. Nah, lalu di manakah letak dari si numbers ini? Mungkin jika kita perhatikan sistem dari Kaido ini sama seperti kartu, yaitu King, Queen, Jack. Sedangkan mungkin Kaido ini adalah asnya. Nah, untuk letak numbers ini apakah mungkin sama juga seperti kartu, yaitu terdapat dari 2 sampai 10 atau mungkin 1 sampai 10. Maka mungkin kita akan melihat 10 numbers di Waka no Kuni ini. Nah, lalu di manakah numbers ini cocok di dalam struktur dari si Kaido ini? Menurut Anne, dia berada di atas di si Flying Six ini. Karena jika kita melihat dari bentuknya, mereka ini sangat mengerikan sekali. Nah, jika kalian perhatikan, para makhluk-makhluk besar ini mengingatkan Anne kepada misteri yang belum terpecahkan di One Piece, yaitu di segitiga Bermuda ini. Yang di sana dilihat terdapat mungkin bangunan atau mungkin monster yang sangat besar, namun sudah terlihat matanya yang berwarna merah. Dan jika kita lihat bayangan di bawahnya, itu kapal Trilbak itu sangat besar. Dan misteri itu pun belum pernah terpecahkan sampai saat ini. Sudah sangat jauh sekali. Ini dia yang dimaksud dari seperti memberi naga sebuah sayap. Big Mom dan Kaido beraliansi. Gila coy. Sama seperti prediksi Big Mom di chapter 907. Kan dia berkata kepada si Kaido seperti mengingat di waktu-waktu dulu kita. Benarlah bahwa mereka kembali bersama. Nah, lalu di sini ada juga yang cukup janggal, yaitu ketika Big Mom berkata anniversary kepada si Kaido. Ini anniversary dalam arti apa ya? Jika kita perhatikan di dalam translate-nya, that's right, it'll be mungkin our anniversary, you know. Apakah anniversary di sini adalah untuk pertemuan mereka dari dulu dan sekarang? Aneh kurang yakin. Ataukah ini sebuah anniversary dari sebelumnya mereka pernah menikah? Kaido adalah salah satu mantan suami dari Big Mom, dan mungkin Katakuri, Defuku, dan Oven ini adalah anak dari Big Mom Kaido. Jika benar, maka itu adalah sebuah hal yang sangat absurd sekali. Dan akhir ini terdapat pesan The Wars Alliance, yang dimana cara penggunaannya mirip seperti The Wars Generation. Mungkin ini akan menjadi sebuah petunjuk bahwa The Wars Alliance ini akan dikalahkan oleh The Wars Generation ini. Nah, ngomong-ngomong tentang aliansi ini, sepertinya memang cukup masuk akal kenapa Big Mom tidak membawa Katakuri dan Cracker ke dalam perang ini. Karena jika kita perhatikan di Aqua Cake ini, mereka berdua benar-benar sudah keluar dari zonanya Luffy, alias karena mereka sudah dikalahkan oleh Luffy, dan tidak mungkin Oda akan membuat satu karakter untuk melawannya kembali. Dan alasan lainnya jelas karena mereka masih harus istirahat setelah kekalahan dari si Luffy ini. Maka yang kita lihat di sini, mereka membawa semua krunya kecuali mereka berdua mungkin dan beberapa kru lain yang tidak terlihat untuk dikalahkan oleh para aliansi si Luffy ini. Dimana kita melihat kekuatan dari si Smoothie, lalu dari si Daifuku, lalu Oven, dan mereka semua mungkin akan dikalahkan di Aqua no Kuni ini. Berarti benar saja kata-kata Oda bahwa Aqua no ini mungkin akan jauh lebih besar skupnya dibanding Marineford. Kan sini kita sudah melihat dua Yonko untuk beraliansi bersama. Ini benar-benar sesuatu yang gila. Bahkan satu Yonko pun sudah dapat menghancurkan Marin tambah Shichibukai. Bagaimana dengan dua Yonko seperti ini? Ini benar-benar di luar nalar. Nah, namun seperti ini anggota aliansi pun sudah sangat dirugikan, dimana anak buah dari Kaido sendiri mungkin sudah cocok dengan aliansi. Namun bagaimana dengan aliansi atau anak buah dari Big Mom? Mereka membutuhkan pasangan lain yang dapat melawan dari semua anak buah Big Mom yang sangat kuat itu. Di sini masalah yang pertama. Lalu yang kedua, siapakah yang akan mengalahkan Big Mom dan Luffy? Siapa yang mengalahkan Big Mom dan Kaido? Jika kita mengingat kata-kata Luffy di Whole Cake, dia berkata, "Saya tidak akan melawanmu pada saat ini," karena di sini si Luffy tidak membawa seluruh krunya untuk mengalahkan Big Mom.
Dan bentar saja di Wano ini seluruh Luffy sedang berada di sana dan Big Mom pun sudah beraliansi dengan Kaido. Yang berarti kemungkinan besar mereka berdua ini bakal dikalahkan di Aquano ini, walaupun aneh masih belum bisa membayangkan bagaimana mengalahkan mereka berdua. Maka untuk menyeimbangkan, untuk membalanskan dari si kedua pihak villain ini atau musuh ini, Luffy pun butuh aliansi yang sangat kuat. Apakah benar Marco dan mungkin anak buah yang lainnya akan ikut bergabung bersama Luffy di sini? Mungkin dengan begitu akan mengurangi balance yang berada di tingkat yang sangat tinggi untuk Kaido dan Big Mom ini. Ataukah mungkin ada pihak lain yang membantu si mereka berdua? Seperti yang sering Anda sebutkan, apakah Revolutioner pun akan muncul di sini? Ya mungkin belum tahu, namun Anda sangat berharap para Revolutioner pun muncul untuk membantu. Di sini bahkan kita belum melihat adanya peran Marin, yang dimana kemungkinan Ryokugyu akan ikut masuk ke dalam Ryokugyu atau Kizaru akan ikut masuk ke dalam perang di Wano Kuni ini. Dan chapter ini pun benar-benar di luar nalar. Mungkin seperti yang Oda prediksikan bahwa kita tidak akan bisa menebak-nebak apa yang ada di pikiran Oda. Ya mungkin segitu aja untuk review chapter kali ini karena sudah cukup panjang. Karena chapter ini benar-benar gila dan aneh harus membahas semua dari yang ada di chapter ini. Makanya tidak menyangka videonya akan sepanjang ini. Overall menurut aneh chapter ini sangat baik, mungkin bisa dibilang sangat-sangat baik. Aneh memberi nilai 10 dari 10 karena untuk cerita semua dijelaskan di semua tempat, lalu sedikit ada time skip untuk mempercepat tempo waktu dan yang lain-lainnya. Namun sialnya seperti biasa, setelah menunjukkan hal yang penting seperti ini, minggu depan libur guys. Jadi kita harus menunggu kelanjutan dari aliansi ini 2 minggu ke depan. Ya seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasi, like dan komen untuk menanyakan hal-hal lainnya. Oke, thank you guys, and see you guys next time.